Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 12-2. Sebelumnya perkenalkan, Saya Isla Widyaditama, nomor absen 15. saya Auranina Hanun, nomor absen 4. Saya Yuda Erlangga Iskandar Dinata dari absen 34. Saya Galih Restuardiansyah dari nomor absen 11. Hari ini kita akan melaksanakan praktikum mengenai sel elektrolisis dan laju reaksi berdasarkan konsentrasi dan luas permukaan. Sebelumnya, kami akan menjelaskan tujuan dari percobaan kami kali ini. Tujuan percobaan sel elektrolisis dengan larutan CuSO4 dan Ki adalah untuk mengamati reaksi elektrolisis yang terjadi, mengidentifikasi produk reaksi pada katoda dan anoda, serta memahami pengaruh jenis elektroda terhadap hasil elektrolisis. Sementara itu, percobaan laju reaksi bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Pada pengaruh konsentrasi, percobaan ini bertujuan untuk menentukan hubungan antara konsentrasi per reaksi dengan laju reaksi serta mengamati perubahan waktu reaksi akibat variasi konsentrasi. Sedangkan pada pengaruh luas permukaan, percobaan ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana luas permukaan zat pada memengaruhi laju reaksi dan mengamati perbedaan kecepatan reaksi antara partikel besar dan kecil. Selanjutnya, sebelum kami melaksanakan percobaan, kami akan menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah statif dan klem, gelas ukur, gelas kimia, tabung U, pipet tetes, plat tetes, pinset, baterai kotak, elektroda karbon, gunting dan isolasi, tisu, corong, kabel buaya, stopwatch, kertas lakmus, indikator universal, pita magnesium, larutan CuSO4, larutan Ki, larutan HCl, larutan Na2S2O3. Langkah pertama, kita mengambil larutan CuSO4 sebanyak 60 ml. Setelah memasang pipa U pada statif, sambungkan kabel buaya pada kutub positif dan kutub negatif baterai kotak, di mana nantinya kutub negatif akan menjadi katoda sedangkan kutub positif menjadi anoda. Tuang 60 ml larutan CuSO4 ke dalam tabung U sampai permukaan larutan kurang lebih 2 cm di bawah mulut tabung. Sebelum dielektrolisis, uji larutan CuSO4 menggunakan indikator universal dan perhatikan perubahan warna dan catat pH larutan. Ambil 3 tetes larutan CuSO4 sebelum dielektrolisis dan taruh dalam plat tetes. Uji dengan kertas lakmus merah dan biru, catat perubahan warna yang terjadi. Sambungan kabel buaya pada elektroda dengan kutub negatif menjadi katoda serta kutub positif menjadi anoda. Celupkan elektroda ke dalam larutan CuSO4, lalu tunggu serta amati selama 10 menit. Setelah dielektrolisis selama 10 menit, dapat kita lihat perubahannya. Pada katoda akan terbentuk endapan Cu, sedangkan pada anoda akan terbentuk gelembung-gelembung. Hal ini dapat terjadi karena pada larutan CuSO4, ion Cu2+ akan mengalami reduksi di katoda menjadi logam tembaga atau Cu. Sedangkan ion SO42- tidak mengalami oksidasi, tetapi air atau ion OH- dapat teroksidasi membentuk O2 di anoda. Setelah dielektrolisis, uji kembali larutan CuSO4 menggunakan indikator universal, lalu perhatikan perubahan warna dan catat pH-nya. Uji kembali CuSO4 dengan mengambil 3 tetes larutan CuSO4 setelah elektrolisis, lalu diletakkan ke dalam plat tetes. Kemudian dites menggunakan kertas lakmus merah dan lakmus biru, lalu catat perubahan warnanya. Persiapkan kembali pipa U pada statif seperti percobaan sebelumnya.
Kemudian, masukkan 60 ml larutan Ki dan masukkan ke dalam tabung U sampai permukaan larutan kurang lebih 2 cm di bawah mulut tabung. Lalu, uji dengan indikator universal, amati perubahan warna dan catat pH larutannya. Kemudian, ambil 3 tetes larutan Ki dan taruh dalam plat tetes. Uji dengan kertas lakmus merah dan biru, kemudian catat perubahan warna yang terjadi. Kemudian, sambungkan jepit buaya yang sudah tersambung kepada baterai dengan posisi katoda pada kutub negatif dan anoda pada kutub positif. Setelah itu, celupkan elektroda karbon pada masing-masing mulut tabung menggunakan kabel arus penjepit buaya yang tadi. Setelah itu, amati reaksi selama kurang lebih 10 menit. Pada percobaan Ki ini, ion imin akan teroksidasi menjadi I2 di anoda, sementara ion K+ tidak mengalami reduksi, tetapi air dapat mengalami reduksi menghasilkan H2 di katoda. Kemudian, masukkan indikator universal pada larutan di pipa U dan catat pH yang didapat. Setelah itu, dengan menggunakan pipet, ambil 3 tetes larutan Ki yang sudah bereaksi, letakkan pada plat tetes dan uji dengan kertas lakmus merah dan biru, lalu catat perubahan warnanya. Selanjutnya, percobaan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Buat tanda silang di kertas putih. Untuk diamati selama percobaan, tuangkan larutan Na2S2O3 0,1 molar dan 0,4 molar ke dalam larutan HCl 2 molar. Nyalakan stopwatch dan tunggu reaksi yang terbentuk hingga huruf X yang ada di tengah hilang sepenuhnya karena tertutupi hasil reaksi. Catat waktu dari awal hingga huruf X hilang sepenuhnya. Tuang larutan Na2S2O3 0,2 molar dan 0,3 molar ke dalam larutan HCl 2 molar. Nyalakan stopwatch dan tunggu reaksi yang terbentuk hingga huruf X yang ada di tengah hilang sepenuhnya karena tertutupi hasil reaksi. Catat waktu dari awal hingga huruf X hilang sepenuhnya. Catat seluruh hasil percobaan ke dalam laporan. Percobaan yang selanjutnya adalah percobaan pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Potong pita magnesium menjadi 2 bagian, masing-masing 2 cm. Satu bagian dipotong kecil-kecil, lalu sebagian yang satunya dibiarkan utuh. Kemudian masukkan pita magnesium yang telah dipotong-potong ke dalam larutan HCl 1 molar sebanyak 10 ml. Kita bisa memulai perhitungan waktu dengan stopwatch supaya kita bisa mengamati perbedaan waktu yang dibutuhkan antara pita magnesium yang telah dipotong-potong dengan pita magnesium yang utuh dalam pelebur. Kesimpulan dari percobaan kita hari ini, dari percobaan sel elektrolisis menggunakan larutan CuSO4 dan Ki dapat disimpulkan bahwa reaksi elektrolisis menghasilkan produk yang berbeda di katoda dan anoda. Tergantung pada jenis elektroda yang digunakan. Pada larutan CuSO4, ion Cu2+ akan mengalami reduksi di katoda menjadi logam tembaga atau Cu, sedangkan ion SO42- tidak mengalami oksidasi, tetapi air atau ion OH- dapat teroksidasi membentuk O2 di anoda. Pada larutan Ki, ion I- akan teroksidasi menjadi I2 di anoda, sementara ion K+ tidak mengalami reduksi, tetapi air dapat mengalami reduksi menghasilkan H2 di katoda. Pada percobaan laju reaksi diperoleh kesimpulan bahwa konsentrasi dan luas permukaan sangat mempengaruhi kecepatan reaksi. Semakin tinggi konsentrasi per reaksi, semakin banyak tumbukan antar partikel, sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Begitu pula dengan luas permukaan, semakin kecil ukuran partikel zat padat,
Semakin besar luas permukaannya, sehingga meningkatkan frekuensi tumbukan dan mempercepat laju reaksi. Hal ini sesuai dengan teori tumbukan yang menyatakan bahwa laju reaksi bergantung pada jumlah tumbukan efektif antara partikel pereaksi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.